Hai, tenang dulu tangannya. Kita hari ini mau ujian modul 2 untuk IPA dan SBDP. Kita mulai dengan IPA ya. Oke, soal nomor 1 untuk IPA. Oke. Soal nomor 1 untuk IPA. Baru mau buka soalnya dulu. Di antara contoh berikut ini, manakah yang termasuk makhluk hidup? Yang termasuk makhluk hidup apakah? A. Manusia. B. Batu. Yang mana yang makhluk hidup? Makhluk hidup itu yang mana? Itu soal nomor 2. Di antara contoh berikut ini, manakah yang termasuk benda tak hidup? Berarti benda yang tidak hidup. Berarti benda mati. Apakah A. Kucing atau B. Pintu kayu? Itu. Yang mana jawabanmu? Benda tak hidup yang mana? Itu. Oke. Soal nomor 3. Di antara karakteristik atau ciri berikut ini, manakah yang bukan termasuk ciri makhluk hidup? Jadi yang bukan ciri makhluk hidup. Apakah A. Ukuran, B. Bergerak? Yang bukan ciri makhluk hidup yang mana? Yang bukan. Mau ganti lagi nggak? Udah? Soal nomor 4. Tanaman jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk bisa bertahan hidup merupakan ciri A. Berkembang biak, B. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang mana? Itu. Soal nomor 5. Kingdom Monera memiliki ciri-ciri bersifat mikroskopis, yang artinya apakah A. Harus menggunakan mikroskop untuk dapat melihat, atau B. Bisa dilihat tanpa menggunakan alat bantu apapun. Yang mana maksudnya ciri-ciri bersifat mikroskopis? Yang mana jawabanmu? Ganti lagi nggak? Ganti lagi nggak jawabannya yang mana? Yuk, 1, 2, 3 jawabanmu. Itu. Oke. Soal nomor 6. Makhluk hidup berikut membantu proses pembusukan sisa makanan pada usus manusia. Makhluk berikut membantu proses pembusukan sisa makanan pada usus manusia. Apakah A. Mycobacterium tuberculosis atau B. Escherichia coli C? Yang mana? Nanti lagi nggak jawabannya? 1, 2, 3 yang mana jawabanmu? Udah itu. Soal nomor 7. Makhluk hidup berikut pada usus manusia dapat menyebabkan diare. Yaitu yang mana yang dapat makhluk hidupnya pada usus manusia dapat menyebabkan diare? Apakah A. Amuba atau B. Entamuba histolytica? Yang mana makhluk hidup berikut pada usus manusia menyebabkan diare? Apakah amuba atau Entamuba histolytica? Itu jawabanmu. Oke. Soal nomor 8. Kingdom Protista memiliki ciri-ciri bersel tunggal yang disebut. Kingdom Protista memiliki ciri-ciri bersel tunggal yang disebut A. Multiseluler, B. Uniseluler. Ganti lagi nggak? Ganti lagi nggak? 1, 2, 3 jawabanmu. Oke. Soal nomor 9. Yang disebut plantae adalah apakah A. dunia hewan, B. dunia tumbuhan? Apakah yang disebut
plantae adalah apakah A. dunia hewan atau B. dunia tumbuhan? Yang mana? Udah? Soal nomor 10. Akar pada lumut yang berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut, yaitu akar pada lumut yang berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut yaitu A. Rhizobium atau B. Rhizoid. Yang mana akar pada lumut yang berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut yaitu apakah A. Rhizobium atau B. Rhizoid? Yang mana jawabannya? Apakah A atau B? Jawabanmu yang mana? Yang mana yang pasti? Tuh, 2, 3, yang mana? Itu. Soal nomor 11. Lumut disebut dengan istilah apa? Apakah A. Eukariotik atau B. Bryophyta? Lumut disebut dengan istilah apakah eukariotik atau bryophyta? Yang mana jawabanmu? Itu. Oke. Soal nomor 12. Tumbuhan berikut bukan termasuk tumbuhan biji terbuka. Tumbuhan berikut bukan termasuk tumbuhan biji terbuka. Apakah A. Coniferinae atau B. Solanaceae? Tumbuhan berikut bukan termasuk tumbuhan biji terbuka. Apakah A. Coniferinae atau B. Solanaceae? Yang mana yang bukan termasuk biji terbuka? Itu. Udah? Soal nomor 13. Tumbuhan dikotil berikut termasuk terung-terungan atau Solanaceae, yaitu A. turi, B. lombok. Tumbuhan dikotil berikut termasuk terung-terungan atau Solanaceae. Apakah A. turi atau B. lombok? Yang mana? Udah itu? Udah ganti? Soal nomor 14. Hewan berikut ini merupakan avertebrata. Hewan berikut ini merupakan avertebrata. Ayo, avertebrata artinya apa? Kalian harus ingat. Apakah A. ikan atau B. siput? Yang mana hewan avertebrata? Itu. Soal nomor 15. Hewan berikut ini merupakan vertebrata. Hewan berikut ini merupakan vertebrata. Hewannya yang mana? Apakah A. cacing, B. ikan? Yang mana vertebrata? Itu. Udah. Soal nomor 16. Berikut ini yang merupakan fungsi dari mikroskop. Fungsi dari mikroskop. Apakah A. menentukan bentuk objek, B. memperbesar objek? Fungsi dari mikroskop apakah A. menentukan bentuk objek atau B. memperbesar objek? Yang mana fungsi mikroskop? Sudah jawabanmu itu? Soal nomor 17. Bagian mikroskop yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda yang dibentuk oleh lensa objektif adalah bagian mikroskop yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda yang dibentuk oleh lensa objektif adalah A. okuler, B. objektif. Yang mana? Mau ganti lagi nggak jawabannya? Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Udah. Soal nomor 18. Lensa okuler terletak di bagian mana dari mikroskop? Apakah A. bawah tabung, B. atas tabung? Lensa okuler terletak di bagian mana dari mikroskop? Apakah A. bawah tabung, B. atas tabung? Yang mana? Lensa okuler terletak di mana? Ganti lagi nggak jawabannya? Udah itu, oke. Soal nomor 19. Berikut perbesaran yang ada pada lensa okuler kecuali. Berikut perbesaran yang ada pada lensa okuler kecuali, berarti yang bukan ya. Apakah A. 4 kali, B. 5 kali? Yang mana? Yang bukan. Itu. Soal nomor 20.
bagian dari mikroskop yang dapat digunakan untuk memindahkan mikroskop dari satu tempat ke tempat yang lain dengan benar adalah bagian apanya dari mikroskop? Apakah A. meja mikroskop atau B. lengan mikroskop? Yang itu. Oh, ganti lagi. Itu 23 jawabannya. Itu. Perhatikan gambar berikut. Itu ya gambarnya. Ada gambar mikroskop. Yang ditunjukkan oleh gambar A. Nih A ini. Coba lihat. Ini A. Nah, ini tuh apa? Nah, yang ditunjuk oleh gambar A itu apa? Apakah A. lensa okuler atau B. lensa objektif? Yang mana? Yang itu lensa apa? Tuh 23 jawabanmu. Itu. Ganti lagi enggak? 1, 2, 3. Jawaban yang mana? Udah. Soal nomor 22. Bagian mikroskop yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk adalah A. diafragma, B. lensa objektif. Bagian mikroskop yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk adalah A. diafragma, B. lensa objektif. Yang mana jawabanmu? Tuh 2, 3 jawabanmu. 1, 2, 3. Yang mana jawabannya? Sudah? Soal nomor 23. Ya betul. Bagian mikroskop yang berfungsi sebagai memperbesar objek pengamatan. Jadi bagian mikroskop yang berfungsi untuk memperbesar objek pengamatan itu yang mana? Apakah A. lensa objektif atau B. lensa okuler? Yang mana yang untuk memperbesar objek pengamatan? Itu sudah? Soal nomor 24. Bagian mikroskop yang memiliki bayangan nyata dari lensa objektif disebut. Bagian mikroskop yang memiliki bayangan nyata dari lensa objektif disebut A. tabung mikroskop, B. lensa okuler. Bagian mikroskop yang memiliki bayangan nyata dari lensa objektif disebut A. tabung mikroskop, B. lensa okuler. Yang mana jawabanmu? Sudah? Kita ganti lagi. Soal nomor 25 atau soal terakhir untuk bagian A. Bagian mikroskop yang berfungsi mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk dan difokuskan ke dalam objek pengamatan adalah A. meja preparat atau B. diafragma. Bagian mikroskop yang berfungsi mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk dan difokuskan ke dalam objek pengamatan adalah A. meja preparat atau B. diafragma. Yang mana jawabanmu? Tuh 2, 3 ganti enggak? Itu. Oke. Sekarang kita menuju soal bagian B. Soal nomor 1 bagian B ini ada 5 soal. Soal nomor 1-nya, sebutkan 5 kingdom atau kerajaan pada klasifikasi makhluk hidup. Sebutkan 5 kingdom atau kerajaan pada klasifikasi makhluk hidup. Apakah A. eukariotik, prokariotik, uniseluler, mikroskopis, dan makroskopis? Atau yang B. monera, protista, fungi, plantae, dan animalia? Yang mana 5 kingdomnya? Sudah? Soal nomor 2. Sebutkan 3 jamur yang bisa dimakan. 3 jamur yang bisa dimakan. Apakah A. jamur kerang, jamur Escherichia coli, dan Entamuba histolytica? Atau yang B. jamur merang, jamur tiram, jamur kuping? Yang mana yang bisa dimakan? Sudah? Nggak ganti lagi? Soal nomor 3. Sebutkan 3 bagian optik mikroskop. Sebutkan 3 bagian optik mikroskop. Apakah A. lensa okuler, lensa objektif, cermin, diafragma? Atau B. diafragma, kaki, terus meja preparat? Yang mana 3 bagian optik mikroskop? Jawabanmu yang mana? 1, 2, 3.
Itu. Soal nomor 4. Sebutkan fungsi lensa okuler pada mikroskop. Sebutkan fungsi lensa okuler pada mikroskop. Apakah A. berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke objek yang diamati, atau B. memperbesar bayangan objek? Sebutkan fungsi lensa okuler pada mikroskop. A. berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke objek yang diamati, atau B. memperbesar bayangan objek. Yang mana fungsi lensa okuler? Udah, mau ganti lagi nggak? Udah itu. Soal nomor 5 atau soal terakhir untuk bagian B dan soal terakhir untuk ujian IPA ya. Sebutkan fungsi kaki pada mikroskop. Sebutkan fungsi kaki pada mikroskop. Apakah A. menyangga atau menopang mikroskop, atau B. berfungsi untuk menempatkan lensa objektif? Yang mana fungsi kaki mikroskop? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Ganti lagi nggak?